Bab 8. Tok, tok, tok. Bunyi ketukan pintu yang kembali menyadarkannya. Masuk, jawab singkat lelaki itu. Ini kotak P3K-nya, Tuan, ucap Reta. Dan kemudian melangkahkan kakinya berinisiatif untuk mengobati luka-lukanya gadis itu. Biar saya saja, ucap tegas lelaki itu. Sontak membuat Rita menghentikan langkahnya. Baik, Tuan. Lagi-lagi, tindakan lelaki itu membuat Rita mengangkat kedua alisnya. Hampir tak percaya. Ia segera menyerahkan kotak P3K-nya dan kemudian pamit keluar dari ruangan. Bahkan saking kagetnya, ia sampai lupa tidak menutup pintu ruangan. Dengan hati-hati, satu persatu luka Alena diolesi obat oles khusus untuk luka dan memberikan beberapa perban yang dinilai cukup serius. Jangan salah, obat oles ini adalah obat racikan khusus dengan harga fantastis yang sangat bisa diandalkan untuk mengobati luka, baik luka akibat goresan senjata tajam maupun luka akibat memar pukulan. Dan lelaki itu terlihat begitu lihai, seperti sudah terbiasa melakukannya. Tanpa disadari, di ambang pintu berdiri seorang lelaki muda yang sedang tidak percaya dengan pemandangan yang dilihat di depan matanya. Bahkan kakinya seperti terkunci, susah untuk melangkah. Apakah engkau pantas disebut seorang dokter? Ucapan yang mengembalikan kesadarannya. Hehehe. Seperti tanpa dosa. Lelaki yang tidak lain adalah Dokter Enggar segera memasuki ruangan. Lelaki itu melirik ke sekeliling Dokter Enggar. Kau tidak membawa perawat perempuan? Tanya lelaki tersebut. Pertanyaan yang hampir membuat Dokter Enggar menjatuhkan koper yang ia pegang. Maaf, Tuan. Tadi saya terburu-buru, jawab Dokter Enggar sekenanya, melihat ekspresi yang tidak bercanda. Mana sempat aku membawa perawat perempuan. Asisten Ron menelponku saja jika telat sudah mengancamku yang di luar nalar. Tapi sejak kapan aku pernah membawa perawat perempuan ketika kau memanggilku wahai tuan muda? Begitulah isi hati dari Dokter Enggar. Dokter Enggar tidak memperdulikan tatapan tajam lelaki itu. Ia segera memeriksa kondisi gadis di atas ranjang. Ekspresi kekhawatiran tertangkap jelas ketika ia melirik lelaki di sampingnya. Lelaki yang tidak lain adalah Daniel. Iya, lelaki yang menolong Alena adalah Tuan Daniel. Ada apa? Cepat katakan, ucap Daniel dengan tajam. Kondisinya sangat lemah. Nana ini kehabisan banyak darah. Ia harus segera menerima donor darah, jawab Dokter Enggar dengan jelas. Segeralah lakukan, Enggar, perintah singkat Daniel. Kembali, Dokter Enggar dibuat terkejut. Tuan, donor darah itu membutuhkan golongan darah yang sama antara pendonor darah dan pasien. Jarak rumah sakit dengan villa ini juga sangat jauh. Dan aku juga sama sekali tidak membawa kantong darah, karena tidak ada sedikit pun pemberitahuan mengenai kondisi pasien.
Dan aku bahkan belum memeriksa golongan darah gadis ini. Jawab tegas Dokter Enggar. Daniel hampir kehilangan kesabaran melihat kondisi Alena. Ia beranjak dan mencengkeram kuat kerah jas Dokter Enggar. Segera periksa golongan darahnya, dan langsung periksa juga golongan darah para asisten dan pelayan di villa ini. Baik, Tuan, jawab Dokter Enggar. Bersambung.